menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan presentasi operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Preferensi manajerial dalam penyajian laporan keuangan merupakan bidang penting penelitian dalam literatur akuntansi. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa manajer menggunakan kebijaksanaan dalam mengungkapkan dan menyajikan informasi keuangan. Baik FASB dan juga IASB menyarankan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang lebih terpilah kepada pengguna untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang rasional. Peneliti menggunakan pengaturan presentasi operasi yang dihentikan untuk memeriksa masalah ini. Sesuai dengan GAPP, perusahaan harus melaporkan hasil operasi yang dihentikan secara terpisah di muka pada laporan laba rugi. Namun, GAPP memungkinkan manajer memilih untuk mengumpulkan pendapatan operasi dari operasi yang dihentikan dan keuntungan dari pelepasan aset sebagai satu item baris dalam laporan laba rugi, atau memisahkan informasi ini sebagai dua item baris dalam laporan laba rugi. Peneliti memilih penyajian diskresioner untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial saat menyajikan informasi keuangan. Kemudian, peneliti memperluas analisis untuk menentukan apakah pilihan presentasi manajer dapat mempengaruhi penilaian investor atas operasi yang dihentikan. Informasi tentang format presentasi sudah dikumpulkan dari 10.000 perusahaan yang telah melaporkan operasi yang dihentikan untuk yang pertama kalinya selama 1994 sampai tahun 2012. Kemudian, peneliti membatasi sampel untuk perusahaan baik dalam bentuk agregat atau disagregasi. Selanjutnya, peneliti memperkirakan regresi logistik untuk menguji hipotesis tentang keputusan manajerial dalam menyajikan operasi yang dihentikan. Literatur psikologi secara ekstensif menggunakan teori prospek untuk memahami bagaimana individu menghargai keuntungan dan kerugian. Kurva nilai berbentuk S dari teori prospek secara luas digunakan untuk menunjukkan bahwa individu lebih memilih keengganan kerugian, dan juga bahwa kurva nilai kerugian memiliki kemiringan yang lebih curam daripada keuntungan. Di sisi lain, teori akuntansi mental membahas apakah individu lebih memilih untuk mengumpulkan keuntungan dan kerugian ke dalam satu akun mental atau memisahkannya sebagai dua akun terpisah. Menggambar pada kurva nilai berbentuk S, teori akuntansi mental berpendapat bahwa preferensi agregasi bergantung pada apakah item yang disajikan dalam bentuk keuntungan atau kerugian. Dalam kasus operasi yang dihentikan, pertimbangkan skenario hipotesis di mana perusahaan mengalami keuntungan besar dari pelepasan dan sedikit kerugian operasi dari operasi yang dihentikan. Perusahaan memiliki pilihan untuk melaporkan item tersebut sebagai dua item baris terpisah atau satu item baris gabungan. Sebagaimana teori prospek mendalilkan, disutilitas dari kerugian operasi memiliki kemiringan yang lebih curam daripada utilitas dari keuntungan pada pembuangan. Jadi, dalam contoh tersebut, penulis berpendapat bahwa manajer akan lebih memilih untuk mengumpulkan keuntungan besar dari pelepasan dan kerugian operasi kecil dari operasi yang dihentikan sebagai satu item baris untuk memaksimalkan nilai utilitas penggunaan laporan keuangan. Dalam skenario hipotesis lain, perusahaan mengalami kerugian pada penjualan serta kerugian operasi pada operasi yang dihentikan. Sekali lagi, perusahaan memiliki pilihan untuk melaporkan dua kerugian ini sebagai dua item baris terpisah atau menggabungkannya sebagai satu kerugian besar dan melaporkan satu item baris. Teori prospek dan teori akuntansi mental menyarankan bahwa disutilitas dari dua kerugian yang lebih kecil harus lebih dari disutilitas dari satu kerugian besar. Untuk uji penilaian tersebut, penulis menunjukkan bahwa investor menilai operasi yang dihentikan secara positif ketika efek bersih dari operasi yang dihentikan pada laba bersih adalah positif. Kemudian, penulis memperluas model Black et al. Untuk menguji apakah penilaian operasi yang dihentikan berbeda tergantung pada pilihan presentasi manajer. Penulis membuat dua kontribusi kunci untuk literatur akuntansi. Pertama, dengan memberikan bukti empiris bahwa pilihan presentasi laporan keuangan manajer mengikuti teori prospek dan teori akuntansi mental. Dalam eksperimen perilaku, penulis menunjukkan bahwa manajer lebih cenderung mengumpulkan ketika keuntungan dan kerugian campuran menghasilkan keuntungan bersih secara keseluruhan. Kedua, penulis memeriksa apakah investor mengondisikan penilaian mereka atas operasi yang dihentikan pada pilihan presentasi.
Regulator, investor, dan manajer harus tertarik untuk memahami apakah format presentasi informasi keuangan memengaruhi persepsi pengguna. Tetapi, penulis gagal menemukan dukungan arsip untuk temuan eksperimental mereka. Meskipun manajer memiliki preferensi dalam menyajikan operasi yang dihentikan, hasil dari penulis gagal menemukan dukungan bahwa preferensi ini memengaruhi penilaian investor terhadap operasi yang dihentikan dan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk yang ketinjauan literatur dan hipotesis yang berkembang. Yang pertama adalah latar belakang peraturan dan pilihan presentasi tentang operasi yang dihentikan. Pernyataan konsep FASB nomor 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, merekomendasikan bahwa informasi yang terkandung dalam pernyataan akhir harus berguna bagi keputusan pengguna. Konsisten dengan kerangka kerja ini, FASB mengharuskan perusahaan melaporkan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dan dihentikan secara terpisah. Sebelum penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 144, perusahaan menggunakan APB 30 untuk mengklasifikasikan pelepasan segmen bisnis utama sebagai operasi yang dihentikan. Namun, PSAK 144 memungkinkan kelompok aset tingkat yang lebih rendah untuk diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan selama kedua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, operasi dan arus kas dari komponen telah atau akan dieliminasi dari operasi entitas yang sedang berjalan sebagai akibat dari transaksi pelepasan. Dan yang kedua, entitas tidak akan memiliki keterlibatan berkelanjutan yang signifikan dalam operasi komponen setelah transaksi pelepasan. Menurut FASB, secara berkala mengubah definisi operasi yang dihentikan. Cara mendasar untuk menyajikan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi tetap relatif sama. Perusahaan dapat menyajikan pendapatan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan dalam bentuk agregat atau disagregat di muka laporan laba rugi. Perkenalkan, nama saya Vicky Octavian Karisma, NPM 97. Saya di sini akan menjelaskan subbab 2.2 mengenai operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu riset akuntansi telah secara ekstensif memeriksa pengungkapan manajer berlaku. FASB memiliki preferensi yang dinyatakan bahwa manajer harus memilih format presentasi yang paling sesuai untuk informasi yang dikomunikasikan kepada pengguna yang dituju. Lalu yang kedua, literatur yang menggunakan hipotesis penalaran informasional berpendapat bahwa manajer secara strategis memilih format presentasi untuk menyampaikan informasi keuangan. Lalu yang ketiga yaitu, namun banyak studi empiris lainnya menggunakan hipotesis motivasi oportunistik untuk menyarankan bahwa manajer secara oportunistik memilih format presentasi yang memungkinkan mereka menyembunyikan berita buruk dan menyoroti kabar baik. Yang keempat yaitu, literatur inferior umumnya menunjukkan bahwa perusahaan menghentikan operasi untuk kembali fokus pada operasi inti utama mereka. Pelaporan operasi yang dihentikan mungkin dianggap oleh investor sebagai kabar baik atau kabar buruk tergantung pada evaluasi mereka bagaimana penghentian tersebut mempengaruhi penghasilan di masa depan. Yaitu yang kelima, terkait dengan pilihan presentasi. Studi eksperimental menunjukkan bahwa preferensi manajerial untuk agregasi bergantung pada argumen teori prospek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Farudin, NPM 186. Saya di sini akan menjelaskan tentang lanjutan dari 2.2, operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan. Teori akuntansi mental di sisi lain membahas apakah seseorang lebih suka menggabungkan bagian keuntungan $500 dan bagian kerugian $400 ke dalam satu akun mental atau menganggapnya sebagai dua akun terpisah. Secara umum, individu akan lebih memilih untuk mengumpulkan keuntungan keseluruhan yang terdiri dari keuntungan besar dan kerugian kecil untuk mengurangi efek diskusivitas yang lebih curam dari kondisi kerugian. Ketika operasi yang dihentikan untuk meningkatkan pendapat yang dilaporkan, sampel dari
penelitian ini memiliki salah satu dari dua kondisi. Yang pertama, bagian pendapatan dan keuntungan adalah positif. Yang kedua, bagian pendapatan atau keuntungan negatif tapi jumlahnya bersih positif, yaitu kondisi situasi keuntungan dan kerugian bercampuran. Kemudian dalam penelitian ini berhipotesis bahwa manajer lebih cenderung menggabungkan keuntungan dan kerugian campuran untuk sampel peningkatan pendapatan. Penelitian ini hipotesis formal disajikan. Jadi hipotesis 1A, dalam sampel ini peningkatan pendapatan manajer lebih cenderung melakukan pilih presentasi agregat baik untuk keuntungan atau bagian pendapatan operasi yang dihentikan adalah negatif. Kemudian ada hipotesis 1B. Dalam sampel yang mengalami penurunan pendapatan, manajer lebih cenderung melakukan pilih presentasi agregat ketika pendapatan dan keuntungan porsi operasi yang dihentikan adalah negatif. Saya di sini akan menjelaskan tentang 2.3 penilaian perusahaan dan pilihan presentasi. Hipotesis pasar yang efisien menunjukkan bahwa pilihan presentasi tidak boleh mempengaruhi reaksi investor terhadap operasi yang dihentikan jika informasi yang sama disajikan dalam satu format. Dalam studi lain, Hirsch dan Hopkins mengemukakan bahwa investor dan analis memproses dan menimbang informasi tentang keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi secara berbeda ketika informasi tersebut disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dibandingkan ketika informasi yang sama disajikan dalam laporan ekuitas pemegang saham. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa format laporan keuangan dan pilihan presentasi mempengaruhi bagaimana investor untuk menimbang informasi yang diperoleh. Berdasarkan prospek dan teori akuntansi mental serta hasil didokumentasikan dalam literatur akuntansi, penelitian ini memiliki hipotesis terkait dengan penilaian investor dari operasi yang dihentikan. Jadi hipotesis 2, format presentasi mempengaruhi penilaian investor atas observasi yang dihentikan. Di sini saya, Sriwayu Utama, NPM 116, akan menjelaskan mengenai desain penelitian dan pemilihan sampel. Seperti disebutkan di bagian pengembangan hipotesis, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan, peningkatan pendapatan akan jatuh ke dalam salah satu dari dua kelompok. Yang pertama ada pendapatan dan porsi keuntungan positif, dan yang kedua ada pendapatan atau porsi keuntungan negatif tetapi jumlah bersih positif. Maka digunakan untuk pengaturan ini untuk menganalisis apakah pilihan pelaporan berbeda untuk perusahaan yang memiliki kedua porsi positif, ditunjukkan dengan variabel BP, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah positif bersih dengan salah satu negatif, ditunjukkan dengan variabel NP. Untuk menguji H1A, maka menggunakan regresi sebagai berikut. Keterangan agregat. Jika perusahaan melaporkan pendapatan operasional atau porsi pendapatan dan pendapatan pembuangan atau porsi keuntungan dari operasi yang dihentikan sebagai gabungan item satu baris pada laporan pendapatan. Lalu ada NP, jika pendapatan gabungan dari operasi yang dihentikan positif, maka salah satu dari pendapatan atau porsi keuntungan negatif. Lalu ada dispose, yaitu jumlah segmen yang dibuang. Lalu selanjutnya ada ABSDO, yaitu nilai mutlak operasi yang dihentikan di skala oleh total aset pada akhir tahun. Lalu ada size, yakni log alami total aset pada akhir tahun. Lalu ada ROA, yakni laba atas aset dihitung sebagai laba bersih sebelum dihentikan dibagi dengan total aset pada akhir tahun. Lalu selanjutnya ada LEV, yakni leverage. Leverage perusahaan dihitung sebagai total liabilitas dibagi dengan total aset di akhir. Lalu ada MTB,
yaitu nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Selanjutnya ada SFAS, yaitu jika tahun fiskal operasi yang dihentikan adalah 2002, maka setelahnya adalah sebaliknya. Beta 1 adalah koefisien minat untuk menguji H1A. Sebuah koefisien beta 1 menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan operasi yang dihentikan lebih cenderung agregat ketika pendapatan atau porsi keuntungan negatif. Berdasarkan bukti empiris dari literatur sebelumnya menyertakan variabel kontrol yang dapat diamati. Dengan mengontrol sejumlah segmen yang dihentikan dengan menyertakan variabel dibuang. Berdasarkan operasi yang dihentikan terdapat dalam pilihan laporan yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan AXDU untuk ukuran operasi yang dihentikan. SFAS digunakan dalam model untuk mengontrol efek SFAS 144 pada pilihan pengungkapan. Juga mengontrol industri dan bursa saham diasumsikan bahwa perusahaan di seluruh industri dan pertukaran pelaporan-laporan keuangan sangat berbeda. Lalu untuk menguji H2 menggunakan sampel dos penurunan pendapatan dan mengganti variabel NP dan variabel BN, di mana BN adalah variabel indikator yang sama dengan 1. Jika pendapatan dan porsi keuntungan negatif saat pelaporan dos yang menurun pendapatan, maka menyatakan bahwa perusahaan dengan kedua bagian negatif harus lebih memilih presentasi agregat. Dengan demikian diharapkan koefisien beta 1 positif. H2 menguji apakah penilaian investor berbeda tergantung pada pelaporan pilihan untuk operasi yang dihentikan. Untuk menguji apakah dihentikan operasi memiliki implikasi nilai untuk sampel saat ini, dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Lalu dengan keterangan price, yakni nilai pasar ekuitas 3 bulan setelah akhir tahun fiskal dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun fiskal. Lalu ada BVIP, nilai buku ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar di akhir tahun fiskal. Lalu ada NIP, yakni pendapatan bersih sebelum barang-barang khusus operasi dihentikan dan barang-barang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu ada DOP, yakni operasi yang dihentikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar di akhir tahun fiskal. Lalu ada EIP, yakni barang-barang yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir. Lalu yang terakhir ada SIP, yakni item khusus dibagi dengan jumlah saham yang beredar di akhir. Untuk sampel DO yang meningkatkan pendapatan, maka menggunakan versi yang dimodifikasi sebagai berikut. Beta 8 negatif menunjukkan bahwa investor menghargai penyajian agregat operasi yang dihentikan secara berbeda ketika pelaporan tersebut mengandung nilai negatif pada pendapatan atau porsi keuntungan. Untuk sampel penurunan pendapatan dilakukan penggantian NP dengan BN, di mana BN adalah variabel indikator yang sama dengan 1 jika pendapatan dan pola perolehan negatif. Untuk sampel DO yang menurunkan pendapatan, koefisien beta 8 positif atau negatif yang signifikan menunjukkan bahwa nilai investor presentasi agregat operasi yang dihentikan penurunan pendapatan berbeda ketika pendapatan dan porsi perolehan negatif. Selanjutnya ada tabel 1A. Dalam tabel ini menjelaskan mengenai proses pemilihan sampel dan komposisi sampel akhir sampai yang disajikan. Pada sekitar 2.477 perusahaan unik melaporkan operasi yang dihentikan untuk pertama kalinya setelah periode sampel dari tahun 1994 hingga 2012. Untuk perusahaan-perusahaan tersebut perlu mengumpulkan data tentang cara keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan disajikan. Dan 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan mendapat bagian pada operasi yang dihentikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Eskullah, NPM 238. Saya akan menjelaskan tabel 1B. Pada tabel 1B menunjukkan komposisi sampel akhir untuk sampel
perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan dengan total 418 dan sampel perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dengan total 540. Untuk sampel peningkatan pendapatan, ada 237 perusahaan dengan persentase 56,70% yang melaporkan pendapatan dan keuntungan positif, sedangkan ada 181 perusahaan dengan persentase 43,30% yang tersisa melaporkan pendapatan dan keuntungan negatif. Yang selanjutnya ada tabel 2. Tabel 2 ini menyajikan statistik deskriptif dari sampel lengkap. Dari total 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan bagian keuntungan, ada 37% mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk agregat. Tabel 2 selanjutnya menunjukkan bahwa sekitar 41 dari perusahaan melaporkan nilai negatif pada bagian pendapatan dan keuntungan, seperti yang ditunjukkan oleh rata-rata dari variabel BB, bahwa 25% perusahaan melaporkan nilai positif pada kedua porsi. Lalu pada variabel N memiliki rata-rata 0,154, menunjukkan bahwa sekitar 15% perusahaan melaporkan DO negatif bersih, di mana pendapatan atau bagian keuntungan positif. Akhirnya sekitar 19% perusahaan melaporkan DO positif bersih, di mana pendapatan atau bagian keuntungannya negatif. Statistik ini memberikan bukti bahwa terdapat variasi dalam melaporkan nilai positif dan negatif dari pendapatan dan porsi keuntungan untuk sampel. Yang selanjutnya ada hasil atau result. Pada tabel 4 menunjukkan hasil estimasi regresi logistik dari pengujian H1A dan H1B. Variabel dependen adalah variabel indikator yang ditetapkan sama dengan 1 jika perusahaan melaporkan bagian pendapatan dan keuntungan dari operasi yang dihentikan sebagai satu item baris di laporan laba rugi, dan 0 jika disajikan sebagai 2 baris item. Lalu pada tabel 5A menyajikan replikasi Black et al. 2000 untuk memeriksa apakah operasi yang dihentikan memiliki implikasi nilai bagi perusahaan. Untuk sampel penduduk, peneliti menggabungkan berasal dari operasi yang dihentikan, item khusus, dan item luar biasa untuk menghasilkan variabel NRIP agar konsisten dengan hasil analisis Black et al. Untuk sampel penurunan pendapatan, koefisien DOP adalah negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa investor menganggap laporan DO yang menurun sebagai berita yang buruk. Saya Marhendra Ijapalevi, NPN 85. Di sini saya akan menjelaskan 4.1 tes tambahan untuk menguji kemungkinan bahwa kualitas pengungkapan keseluruhan perusahaan mempengaruhi hasil yang didokumentasikan dalam tabel 4. Kami mengontrol perusahaan secara keseluruhan kualitas pengungkapan atau DEGI menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Chen, Miao, dan Selvin tahun 2015. Ukuran DEGI berkisar dari 0 hingga 1 dan menangkap tingkat pemilahan data akuntansi melalui jumlah item baris komputas yang tidak ada. Chen et al. 2015 menunjukkan bahwa ukuran DEGI berhubungan positif dengan jumlah detail dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi nilai DEGI, semakin tinggi tingkat data terpilah yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangannya. Tabel 4. Faktor yang mempengaruhi pilihan presentasi dari operasi yang dihentikan. Tabel 4 berisi variabel-variabel. Variabel pertama yaitu intercept. Sampel yang meningkatkan pendapatan perkiraannya sebesar negatif 4,1599 dan nilai T-nya sebesar negatif 6,38. Sampel penurunan pendapatan dari intercept perkiraannya negatif 3,5068, nilai T-nya negatif 5,42. Lalu variabel NP. Sampel yang meningkatkan pendapatannya perkiraannya sebesar 0,4894 dan nilai T-nya 2,04. Sampel penurunan pendapatannya NP perkiraannya tidak ada dan nilai T-nya tidak ada, dan seterusnya. Catatan dari tabel 4 menyajikan estimasi koefisien dari persamaan
Yang pertama, variabel terikatnya adalah agregat, yang merupakan variabel indikator sama dengan 1. Jika perusahaan melaporkan pendapatan operasional atau kerugian dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan dari operasi yang dihentikan dalam bentuk agregat dalam laporan laba rugi dan sebaliknya. Mewakili signifikansi statistik pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua signifikansi level didasarkan pada tes dua sisi. Koefisien dan nilai T dicetak tebal jika tingkat signifikansinya 10% atau lebih rendah. Lihat lampiran AA untuk definisi variabel. Selanjutnya tabel 5A, replikasi Black et al. Tahun 2000. Berisi variabel intercept BVEP, NIP, NRIP, DOP, CIP, EIP, dan N. Variabel intercept sampel lengkap perkiraannya 7,6436, nilai T-nya 13,7. Sampel yang meningkatkan pendapatan perkiraannya 8,4068, nilai T-nya 10,34. Sampel penurunan pendapatan perkiraannya intercept 6,5424, nilai T-nya 8,01. Lalu variabel BVEP sampel lengkap perkiraannya 0,9295, nilai T-nya 12,49. Sampel yang meningkatkan pendapatan perkiraannya 0,9030, nilai T-nya 9,45. Sampel penurunan pendapatannya yaitu 0,9818, nilai T-nya 8,68. Lalu variabel NIP 4,4227, nilai T-nya 9,91. Sampel yang meningkatkan pendapatannya perkiraannya 4,9217, nilai T-nya 7,73. Sampel penurunan pendapatannya yaitu 3,6909, nilai T-nya 5,92. Catatan dari tabel 5A ini menyajikan estimasi koefisien dari persamaan 2 mengikuti Black et al. Tahun 2000. Variabel dependen harga mewakili nilai pasar ekuitas perusahaan I dengan saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal operasi dihentikan dilaporkan. Mewakili signifikansi statistik pada 1%, 5%, dan 10% level masing-masing. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T dicetak tebal jika tingkat signifikansi 10% atau lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu tes motivasi informasi untuk pilihan presentasi agregat. Rild dan Srinivasan tahun 2010 berpendapat bahwa pilihan presentasi oleh seorang manajer biasanya didorong oleh motivasi. Yang pertama ada motivasi oportunistik atau motivasi informasional. Jika seorang manajer didorong oleh motivasi oportunistik, maka mereka akan menggunakan presentasi milik mereka untuk keputusan bias user yang menguntungkan manajer. Jika manajer memiliki motivasi informasional, maka mereka akan memilih format presentasi yang paling membantu user dalam memahami implikasi ekonomi dari item yang dilaporkan. Selanjutnya ada tabel 5. Tabel 5 menyajikan koefisien estimasi dari persamaan 3, yaitu persamaan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Mengikuti Black et al. Tahun 2000, variabel dependen harga mewakili nilai pasar ekuitas perusahaan I oleh saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal pelaporan penghentian operasi. Bintang 3, bintang 2, dan bintang 1 mewakili signifikasi statistik masing-masing pada level 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikasi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Menggunakan kebijakan pengaturan eksperimental dalam menyajikan item khusus.
Rielt dan Srinivasan tahun 2010 berpendapat bahwa manajer yang didorong oleh motivasi informasional akan lebih memilih untuk memisahkan item khusus dalam laporan laba rugi jika item khusus tersebut bersifat kurang tetap. Bukti empiris mereka menunjukkan bahwa item khusus yang disajikan sebagai item baris terpisah dibandingkan dengan item yang digabungkan dengan item lain, bersifat kurang tetap dalam laporan laba rugi. Penulis menyimpulkan bahwa manajer mencoba menginformasikan pasar bahwa barang-barang khusus tidak akan bertahan di masa depan dengan memilah barang khusus berdasarkan laporan laba rugi. Terdapat rumus untuk menguji persistensi laba dari penghentian operasi yang diadaptasi dari Surtees et al. Tahun 2014 sebagai berikut. Di mana rumus itu terdapat keterangan C income T plus 1 adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun T plus 1 yang diskalakan oleh total aset pada akhir tahun T plus 1, di mana T adalah tahun dari penghentian operasi yang dilaporkan. C income T, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan di tahun T yang diskalakan dengan total aset pada akhir tahun T. D0 AT T kecil adalah pendapatan dari operasi yang dihentikan pada tahun T yang diskalakan dengan total aset pada akhir tahun T. Dalam persamaan tersebut, jika manajer didorong oleh motivasi informasional dalam memilih presentasi mereka, maka diharapkan persistensi operasi yang dihentikan lebih rendah untuk presentasi terpilah dibandingkan dengan presentasi agregat, yaitu diharapkan beta 7 menjadi positif. Selanjutnya yaitu tabel 6. Dalam tabel 6, variabel dependent adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun T plus 1, di mana tahun T0 adalah tahun penghentian operasi yang dilaporkan. Bintang 3, bintang 2, dan bintang 1 menunjukkan signifikasi statistik pada masing-masing tingkat, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikasi didasarkan pada pengujian dua sisi, koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikasinya 10% atau lebih rendah. Tabel 6 menyajikan hasil estimasi rumus persamaan untuk menguji persistensi laba dari penghentian operasi. Meskipun ukuran sampel dalam penelitian secara signifikan lebih kecil dibandingkan dengan Curtis et al. Tahun 2014, namun hasil dasar penelitian ini sama-sama konsistennya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, baik pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dan pendapatan dari operasi yang dihentikan memprediksi pendapatan operasi masa depan untuk sampel penuh serta sampel DO, yang meningkatkan dan menurunkan pendapatan. Selain itu, penelitian ini menyatakan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan memiliki daya prediksi yang lebih signifikan daripada pendapatan dari operasi yang dihentikan untuk memprediksi pendapatan operasi masa depan. Interaksi pendapatan dari operasi yang dihentikan dan preferensi agregasi tidak signifikan dalam sampel lengkap atau salah satu dari subsampel, memberikan beberapa dukungan bahwa preferensi agregasi tidak didorong oleh motivasi informasi. Perkenalkan, nama saya Inayah, NPM 104. Pada tugas kali ini, saya mendapat penugasan dalam menjelaskan terkait ringkasan, kesimpulan, dan batasan penelitian, serta menjadi editor dalam penyusunan video ini. Ringkasan, kesimpulan, dan batasan penelitian. Pada studi ini, mengkaji mengenai determinan dan konsekuensi presentasi diskresioner dari operasi yang dihentikan baik dalam format agregat atau terpilah.
Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa manajer lebih memilih untuk mengagregat ketika melaporkan keuntungan dan kerugian campuran. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Black et al. Pada tahun 2000, peneliti menunjukkan bahwa investor menilai peningkatan pendapatan serta penurunan pendapatan menghentikan operasi secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bukti bahwa pilihan presentasi manajerial untuk operasi dihentikan didorong oleh alasan informasional. Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasikan keadaan di mana manajer lebih memilih untuk menyajikan informasi operasi yang dihentikan secara oportunistik. Hasil penelitian ini merujuk pada beberapa batasan. Dalam penelitian ini terdapat 4 batasan. Yang pertama, meskipun pada penelitian ini telah mengontrol banyak faktor yang ditemukan dalam literatur sebelumnya, tetapi masih ada faktor yang dimungkinkan tidak dapat diamati yang mempengaruhi hasil yang didokumentasikan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, untuk sampel penurunan pendapatan, peneliti hanya menemukan bukti marginal dan lemah bahwa manajer lebih memilih agregasi saat menyajikan beberapa kerugian yang lebih kecil karena terkait dengan operasi yang dihentikan. Hasil ini sensitif terhadap model yang digunakan, sehingga hasil dari sampel yang mengalami penurunan pendapatan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Untuk yang ketiga, meskipun peneliti telah mencoba untuk mengesampingkan kemungkinan motivasi informasional, analisis empiris hanya untuk menguji motivasi informasi dibatasi pada presentasi laba dan operasi yang dihentikan. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut motivasi informasional dari presentasi operasi yang dihentikan dengan memeriksa pengaturan lain di mana mungkin masih ada motivasi yang lain. Untuk yang keempat, peneliti hanya menggunakan kejadian pertama kali dari operasi yang dihentikan karena keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan menganalisis beberapa kejadian operasi yang dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.